Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan intelektual untuk secara sistematis dan rasional mengevaluasi informasi atau memberikan argumen. Nah, kita akan mempelajari tentang berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berpikir kritis terdapat pada surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang berarti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal. 190, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang pencipta langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Menurut Imam Ibnu Katsir, isi kandungan ayat-ayat tersebut yaitu pada ayat ke-190 dijelaskan penciptaan langit dan bumi juga pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan dipikirkan oleh ulul albab. 2. Pada ayat ke-191 dijelaskan bahwa ulul albab orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan segala ciptaannya. Orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. 3. Orang-orang termasuk ulul albab selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan juga dijaga dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala badirul bil a'mali sab'a hal tantadiruna illa faqran muhsiya au hinam muhya au maradun muhsina au haramau mufannada au maqta mujhiza au awit dajjala fasarru ibiyun qadaru awis sangatu adha wa amaru. Artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melelahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat, padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terbaik di ceritanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33 itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul jinni wal insi in istaqatum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan. Artinya yaitu, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33. 1. Pengertian kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak dapat sanggup lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. 2. Langit, bumi, dan beserta isinya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup menembus dan melintasinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. 3. Manusia dianugerahi akal yang sehat untuk berpikir. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi tantangan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Munculnya para astronot yang mampu menembus ruang angkasa tidaklah sebanding dengan luasnya alam semesta yang dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan manusia sangatlah terbatas dan tidak bisa dimiliki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Pengertian, ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh secara ilmiah. Teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia beraktivitas. Al-Alaq, ayat 1-5. Ayat tersebut mengajarkan dasar untuk memperoleh pengetahuan, yaitu dengan membaca qiraah dalam pena yang berarti sebuah alat untuk menulis. Tokoh dan ilmuwan. Beberapa tokoh dan ilmuwan Islam yang telah menjelajahi ruang angkasa yaitu 1. Sultan bin Salman Al Saud, Musa Manrof, Haza Al-Mansuri dan lainnya. Penerapan berpikir kritis dan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh perilaku sikap berpikir kritis. 1. Cek and recheck terhadap suatu informasi. 2. Giat beribadah untuk menyampaikan bekal akhirat. 3. Menuangkan makna di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Melakukan penelitian atau kajian terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 5. Memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, penerapan berpikir kritis dan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Sikap para pelajar untuk mengembangkan pengetahuan dan iptek. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. 3. Tidak malu bertanya. 4. Meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. 5. Rendah hati atas kesuksesan yang telah diraih. 6. Mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik langit dan bumi sisinya adalah sebagai tanda kebesarannya. Bagi orang-orang yang berpikir ulul albab, diciptakan langit bumi dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaan untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar memudahkan kehidupan manusia.